Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Ayuliani bersama rekan saya. Halmar Rahmawati Yusuf, kami mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari alat ukur yang kami analisis, yaitu Academic Self-Concept pada mahasiswa di Jawa Barat. Pada presentasi ini ada 3 pembahasan, yaitu academic self-concept, apa itu academic self-concept, kemudian perhitungan hasil pengambilan data, dan juga pembahasan beserta kesimpulannya. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama ya. Apa itu academic self-concept? Jadi, academic self-concept atau kalau bahasa Indonesianya konsep diri akademik dapat disimpulkan sebagai kompetensi siswa yang bergerak melalui nilai yang mana konsep diri akademik mereka cenderung naik ke arah prestasi akademiknya. Ini menurut Liu dan Wang pada tahun 2005. Kemudian konsep diri akademik dapat terbentuk melalui lingkaran sekolah dan secara khusus dipengaruhi oleh penguatan yang diterimanya melalui proses belajar di sekolah. Konsep diri akademik juga berperan penting dalam proses pengembangan individu pada masa belajar. Nah, diharapkannya nanti dapat memerankan dirinya sebagai pembelajar di sekolah serta mampu merespon segala bentuk perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Nah, siswa dengan kepercayaan diri yang tinggi akan berusaha secara maksimal menggunakan kemampuannya untuk mengerjakan tugas-tugas akademik. Nah, siswa dengan komitmennya terlibat aktif dalam setiap proses tugas-tugas akademiknya. Kemudian juga setiap proses pembelajaran dan memiliki ketertarikan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas akademik baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, kemudian di sini ada mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif itu merupakan tahapan usia yang melewati masa remaja dan belum memasuki usia dewasa. Rentang usianya berkisar 18 sampai 29 tahun. Ini menurut Arnett pada 2006. Kemudian Nelson dan Berry pada 2005 juga menjelaskan bahwa individu pada tahap mahasiswa aktif akan lebih menggunakan kualitas-kualitas diri seperti sikap bertanggung jawab, kemudian juga bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan, pengambilan keputusan juga secara mandiri, kemudian mereka mampu terlepas dari ketergantungan secara finansial dari orang tua. Nah, academic self concept ini punya 2 komponen, ini menurut Liu dan Wang pada tahun 2005 ya. Yang pertama itu ada academic confidence. Ini merupakan perasaan siswa tentang konsep akademiknya. Kemudian ada academic effort. Academic effort merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai prestasi akademiknya. Nah, di sini ada proses adaptasi, alat ukur. Jadi alasan peneliti memilih alat ukur academic self concept dikarenakan peneliti ingin mengukur seberapa besar sih mahasiswa Indonesia menerapkan konsep terhadap akademiknya. Untuk mempersempit skalanya, skala penelitian, maka adaptasi yang dilakukan peneliti itu menyesuaikan skala konsep diri akademik yang awalnya digunakan pada mahasiswa Universitas Negeri di Malaysia menjadi ke mahasiswa di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Karena itu sasarannya sama kepada mahasiswa, maka sampel yang kami ambil antara lain berdomisili di Provinsi Jawa Barat, berusia 18 hingga 25 tahun, dan merupakan mahasiswa aktif. Nah, kemudian translator dari alat ukur akademik self concept yang dipilih peneliti itu diterjemahkan oleh 2 translator. Yang pertama merupakan guru bahasa Inggris di SMA Kartika 19 Bandung, 19 Kota Bandung yang bernama Ibu Lutfi Kodariah dengan pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian translator yang kedua yaitu Ibu Cicin Kuresin. Beliau juga merupakan sarjana dari pendidikan bahasa Inggris yang bekerja sebagai guru di SMA Negeri 27 Bandung. Kemudian setelah mendapatkan 2 translator, kemudian kami melakukan sintesis kepada item-item alat ukur.
Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan expert judgment, yang dimana hasil sintesis dilakukan expert judgment-nya oleh Ibu Nida Muti Anissa SPC MA yang merupakan dosen mata kuliah Pendidikan dan Perkembangan di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Nah, ini merupakan tabel dari pernyataan item-item. Di sini ada aspek dimensinya ada 2, yaitu academic confidence dan juga academic effort. Definisinya tadi sudah saya jelaskan ya, academic confidence itu apa dan juga academic effort itu apa. Kemudian di sebelah sini ada item bahasa asli yang sudah disintesiskan oleh kami, dan juga kami tidak menerima saran expert judgment, jadi expert judgment-nya sudah setuju dengan hasil sintesis yang kelompok kami lakukan. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Helma Rahmawati. Kepada Helma saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Sinta. Saya akan menjelaskan atau memaparkan pada bagian perhitungan hasil pengambilan data. Boleh di next. Di sini, setelah peneliti mengumpulkan data, dapat dilihat dari Cronbach Alpha, reliabilitas hasilnya itu 0,856 dari 10 item yang validitasnya bergerak dari 0,137 hingga 0,844. Setelah itu, setelah itu dilihat dari 10 item itu terdapat 1 item yang validitasnya itu kurang dari 0,3 yaitu pada item ASC5 atau item 5. Setelah itu peneliti melakukan perhitungan kembali dengan cara item 5 ini dihapus. Setelah itu didapatkan hasilnya reliabilitas-nya itu 0,907 dan tersisa 9 item yang validitasnya itu bergerak dari 0,427 hingga 0,872. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan pembahasan. Boleh di next. Di sini ada proses pengambilan data penelitian. Untuk yang pertama itu melakukan translasi pada item-item yang digunakan. Seperti yang telah dipaparkan oleh rekan saya, di sini peneliti menggunakan 2 translator yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di SMA Kota Bandung. Setelah peneliti mendapatkan 2 terjemahan dari 2 translator tersebut, dilakukannya sintesa terhadap 2 hasil terjemahannya atau hasil translasinya. Kemudian hasil sintetis tersebut dilakukan expert judgment oleh Ibu Muti. Selanjutnya yang kedua, yaitu menentukan dan mengidentifikasi tujuan alat ukur. Di sini peneliti menetapkan tujuan alat ukur dibuat guna mengetahui tingkat academic self-concept pada mahasiswa aktif di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, yang ketiga, mendefinisikan konstruk yang ingin diukur. Untuk di penelitian ini, konstruk yang digunakan alat ukurnya itu academic self-concept. Selanjutnya, peneliti menguraikan konstruk yang akan diukur menjadi beberapa dimensi perilaku atau di sini kami menggunakan 2 dimensi, yaitu academic confidence dan academic effort.
Dan selanjutnya yang keempat yaitu menyusun blueprint. Eh, di sini menentukan proporsi item untuk setiap indikatornya yang disajikan dalam bentuk blueprint. Selanjutnya yang kelima itu merumuskan jumlah dan kriteria sampel, yaitu sampel yang digunakan untuk menjadi responden adalah mahasiswa atau masyarakat yang berprofesi atau sebagai mahasiswa aktif di Provinsi Jawa Barat yang masih dan juga jumlah responden itu minimal 100 responden. Dengan kriteria yang pertama usianya 18 hingga 25 tahun, yang kedua itu berdomisili di Provinsi Jawa Barat, dan yang ketiga itu mahasiswa aktif. Yang selanjutnya itu adaptasi item. Di sini peneliti melakukan adaptasi item berdasarkan sampel yang telah ditentukan dan dijelaskan tadi oleh saya. Selanjutnya, pengambilan data langsung. Di sini peneliti melakukan pengambilan data langsung yaitu menggunakan Google Form. Selanjutnya, yang kedelapan, analisa item. Setelah mendapatkan data yang cukup dari pengumpulan atau disebarnya kuesioner melalui Google Form, peneliti melakukan analisis untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur tersebut. Pengujian validitas dan reliabilitas ini dilakukan menggunakan SPSS. Selanjutnya yang terakhir, yang kesembilan, yaitu menyusun alat ukur yang telah diuji. Seperti yang tadi telah saya jelaskan, setelah dianalisis item-item tersebut, maka didapatkan item yang terpilih yang dapat dijadikan sebuah alat ukur. Boleh di next. Nah, baik, di sini ada kekurangan dan kendala. Dalam penelitian ini yaitu peneliti mengalami kendala dalam mencari responden. Serta kekurangan dari alat ukur peneliti yaitu masih adanya item yang tereliminasi atau yang berada di bawah 0,3 pada saat mengolah di SPSS. Selanjutnya, validitas. Di sini peneliti menggunakan konten validity dalam pengukuran skala academic self-concept pada mahasiswa aktif di Provinsi Jawa Barat karena ingin menguji item-item tersebut atau item-item pada skala academic self-concept tersebut. Untuk reliabilitasnya itu pengukuran tingkat reliabilitas pada penelitian ini menggunakan alpha Cronbach pada aplikasi SPSS. Untuk kategorisasi koefisien reliabilitas menurut Guilford 1956 yaitu sebagai berikut. Jika 0,8 hingga 1 yaitu reliabilitasnya itu sangat tinggi. Selanjutnya 0,6 hingga 0,8 yaitu reliabilitasnya tinggi. Selanjutnya 0,4 hingga 0,6 yaitu reliabilitasnya itu sedang. Selanjutnya yang terakhir 0,2 hingga 0,4 reliabilitasnya itu rendah. Hasil reliabilitas dari penelitian ini yaitu 0,856. Karena dilakukan analisis ulang, karena ada item yang kurang atau berada di bawah 0,3, maka hasil terakhir dari reliabilitas ini tuh 0,986.
0,07, yaitu bisa ditetapkan atau diletakkan pada tingkat yang sangat tinggi. Boleh di next. Baik, untuk kesimpulan, saya serahkan kembali kepada Sinta Yuliani. Baik, terima kasih Helma atas penjelasannya tadi ya kepada teman-teman semua. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Skala akademik self-concept ini terdiri dari 10 item, dan terdapat satu item yang tidak valid atau di bawah dari 0,3. Kemudian, maka tersisa 9 item yang valid. Kuesioner diberikan atau disebarkan kepada 123 responden yang merupakan mahasiswa aktif berdomisili di Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat, dan juga berusia 18 sampai 25 tahun. Kemudian, uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS, dan indeks diskriminasinya 0,3, dan reliabilitas diperoleh nilai Cronbach alfanya itu senilai 0,856 pada putaran pertama dan menemukan satu item yang tidak valid itu, yaitu item 5, 0,5. Maka dilakukan juga putaran kedua dan diperoleh nilai Cronbach alfanya senilai 0,907 dari 9 item yang valid. Maka dari itu, koefisien reliabilitasnya tergolong sangat tinggi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya Sinta dan rekan saya. Saya Helma Rahmawati Yusuf. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.